Selamat datang di channel pelaporan lingkungan, channel yang membahas tentang simple, proper, dan izin-izin lingkungan. Kali ini saya akan membahas tentang izin-izin lingkungan, salah satunya tentang persetujuan lingkungan. Dalam presentasi ini, saya mengambil judul Integrasi Pertek dan Rintek dalam Persetujuan Lingkungan. Apa itu Pertek dan Rintek? Pertek adalah persetujuan teknis atau dokumen formal yang menetapkan ketentuan teknis baku dan kriteria tertentu untuk pengelolaan lingkungan. Dokumen ini mencakup berbagai aspek termasuk pembuangan air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah B3. Kalau dulu sebelum Pertek, izin pembuangan air limbah namanya IPLC. Maka dengan terbitnya Pertek ini, IPLC berubah menjadi Pertek Pembuangan Air Limbah. Sedangkan untuk Pertek Pengelolaan Limbah B3 ialah Pertek bagi perusahaan yang mengelola limbah B3. Sedangkan untuk perusahaan penghasil limbah 3 cukup menggunakan Rintek limbah B3. Izin yang kedua ialah Rintek atau disebut rincian teknis, merupakan dokumen yang lebih detail di samping Pertek. Dokumen ini menggambarkan rencana teknis pengelolaan limbah lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemakai usaha, mencakup instalasi pengolahan air limbah, detail cerobong emisi, dan metode pengolahan limbah B3. Seperti saya jelaskan di atas, untuk penghasil limbah B3 perlu memiliki izin Rintek limbah B3. Setelah memiliki Pertek pengelolaan limbah cair dan Rintek limbah B3, maka perlu adanya integrasi Pertek dan Rintek dalam persetujuan lingkungan. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan ini disebut izin lingkungan. Yang apa itu izin lingkungan? Izin lingkungan berfungsi secara terpisah dan Pertek dikeluarkan setelah izin lingkungan sebagai izin tambahan. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 22 Tahun 2001, persetujuan lingkungan mencakup dokumen AMDAL atau KUPR, Pertek, dan Rintek menjadi bagian yang terintegrasi dalam persetujuan lingkungan, sehingga keduanya tidak lagi dianggap sebagai izin terpisah. Alur integrasi proses persetujuan lingkungan. Kalau kita memiliki Pertek dan Rintek, apa yang harus perusahaan lakukan? Pertama, kita harus memastikan wilayah pembuatan izin lingkungan ini atau persetujuan lingkungan ini ke wilayah mana. Bisa wilayah daerah kabupaten, bisa wilayah daerah provinsi atau KLH. Sehingga dalam pengajuan dokumen ini, perusahaan atau pemakasa usaha harus membawa NIP dan KPLI untuk memastikan wilayah dari pengeluaran izin. Apabila di dalam NIP dan KPLI terdapat modal usaha di bawah 10M, maka izin usaha atau persetujuan lingkungan ini dikeluarkan oleh daerah kabupaten. Apabila modal usaha tertulis dalam MIP di atas 10M, maka izin dikeluarkan oleh daerah provinsi. Dan apabila dalam NIP dan KPLI ada modal asing, sehingga persetujuan lingkungan dikeluarkan oleh KLH. Setelah membawa NIP KPLI, perusahaan pemakasa usaha akan mendapatkan surat penapisan untuk dasar sebagai bahwa wilayah tersebut dikeluarkan oleh daerah setempat. Setelah mengajukan
NIP dan KPLI kala atau Dinas Lingkungan akan mengevaluasi dokumen yang diajukan. Lalu yang belum memiliki pertek membuat kajian teknis dokumen pertek sampai dikeluarkan pertek. Dan bagi yang belum memiliki lintek atau izin TPS, maka disusun lintek tentang penyimpanan limbah B3. Setelah memiliki pertek dan lintek, maka digabungkan atau diintegrasikan dalam persetujuan lingkungan. Jadi tujuan dari terbitnya persetujuan lingkungan ini adalah untuk penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum dan efisiensi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah persetujuan lingkungan kini berfungsi sebagai dokumen komprehensif yang tidak hanya menggantikan izin lingkungan sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan berbagai dokumen penting seperti AMDAL, UKL-UPL, persetujuan teknis atau pertek, dan rincian teknis atau lintek. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan serta memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan. Begitu presentasi saya mengenai integrasi pertek dan lintek dalam persetujuan lingkungan. Semoga bermanfaat. Apabila suka video seperti ini, dapat subscribe channel pelaporan lingkungan. Apabila ada hal-hal yang perlu dibahas mengenai izin persetujuan lingkungan ini, dapat dibahas di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam pelaporan lingkungan.